Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Mukhlasin, NIM 4118069. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah semester 8. Saya akan mencoba memaparkan mengenai ayat dan hadis ekonomi yang berkaitan dengan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Strategi Pemasaran Islami, Lokasi Usaha, dan promosi terhadap peningkatan volume penjualan di masa pandemi COVID-19, studi kasus pada Buaran Batik Center, Kota Pekalongan. Surat An-Nisa ayat 29 tentang pemasaran dalam Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Maksud dari ayat ini yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Yaitu maksudnya, jangan melakukan hal-hal yang haram yang bertentangan dengan agama. Misalkan saja seperti riba dan ghosb atau merampas. Kecuali dengan jalan yang berkaitan dengan perniagaan. Maksudnya yaitu sebaiknya harta harus dalam bentuk harta perniagaan, sehingga harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Maksudnya berdasarkan kerelaan hati masing-masing, sehingga harta tersebut boleh dimakan. Kemudian janganlah kamu membunuh dirimu. Maksudnya dalam hal ini yaitu kalian semua tidak boleh melakukan hal-hal kebatilan seperti pada ayat yang telah disebutkan tadi, yaitu riba dan ghosb. Karena apabila dilakukan maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kemudian sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Maksudnya apabila kalian semua tidak melakukan hal tersebut, artinya meninggalkan kebatilan tersebut, maka Allah akan memberikan keberkahan dan rahmat kepada kalian semua. Seperti itu. Selanjutnya saya akan memaparkan sebuah hadis yang berkaitan dengan pemasaran dalam Islam, yaitu sebagai berikut. Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu mangsarahu an yubsatolahu fi rizkihi au yunsa'alahu fi asarihi falyasilu rahimah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya ataupun dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah. Maka maksud dari hadis ini yaitu seorang muslim hendaknya dalam mencari rezeki yaitu rezeki yang halal dan ditunjang dengan silaturahim. Dalam jual beli, Islam menganjurkan antara penjual dan pembeli sebaiknya dipertemukan secara langsung sehingga akan terjadi silaturahim di antara keduanya. Kemudian apa sih hubungannya antara dilapangkan rezeki dengan silaturahim? Hal ini yaitu berkaitan dengan distribusi, di mana kita akan memberikan informasi, kemudian akan berkomunikasi dan akan menjalin sebuah jaringan yang akhirnya si produsen ataupun si penjual dapat memasarkan produknya kepada masyarakat umum. Dalam hal ini, silaturahim merupakan strategi pemasaran yang cukup baik dalam agama Islam. Kemudian adapun
seorang umat muslim sebaiknya dalam memasarkan produknya tidak melakukan sumpah palsu sebagaimana pada hadis berikut ini. Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu al-halidu manfaqatu lisilati mamhaqatu lirrahbi, yang artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumpah palsu mendatangkan keluasan tetapi menghilangkan keuntungan. Maksud dari hadis ini yaitu seorang muslim dalam mempromosikan produknya sebaiknya jangan terlalu berlebih-lebihan, apalagi sampai melakukan sumpah palsu, karena hal ini akan membuat konsumen terkecoh dan konsumen akan merasa dirugikan. Dan apabila konsumen akan mengetahui akan hal ini, yaitu kebohongan pada suatu produk, maka konsumen akan meninggalkan produk tersebut. Kemudian konsumen akan meninggalkan produk tersebut dan kemudian akan berakibat pada penurunan volume penjualan, di mana juga akan berpengaruh pada penurunan pendapatan ataupun laba. Seperti itu. Yang selanjutnya ada akad-akad utama dalam bermuamalah. Yang pertama ada akad wadiah, ialah di mana suatu akad yang dilakukan oleh dua belah pihak, di mana pihak pertama akan menitipkan barang kepada pihak kedua. Kemudian barang tersebut sewaktu-waktu masih dapat diambil kembali dan si penitip barang akan dikenakan biaya penitipan. Kemudian berdasarkan kewenangannya wadiah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada wadiah yadhmanah, di mana pihak yang diberikan titipan berhak mengelola barang titipan tersebut tanpa memberikan imbalan kepada penitip, dan barang tersebut masih dapat diambil lagi oleh si penitip sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua ada wadiah amanah, yaitu orang yang diberikan kewenangan titipan barang tersebut tidak berhak untuk mengelola barang titipan tersebut. Kemudian implementasinya dalam perbankan syariah biasanya yaitu ada seorang nasabah yang ingin menabung di bank syariah, maka akan dikenakan akad wadiah ini, yaitu di mana pihak nasabah akan menitipkan barangnya berupa uang kepada pihak bank dan barang titipan tersebut sewaktu-waktu masih dapat diambil kembali. Kemudian yang kedua ada murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli dengan menegaskan harga awal dari barang tersebut kepada pembeli, dan pembeli akan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Misalkan saja dalam perbankan syariah, yaitu ketika ada seorang nasabah yang ingin membeli sebuah objek, misalkan membeli motor, tetapi nasabah ini tidak mempunyai uang, maka beliau akan mendatangi sebuah perbankan, misalkan perbankan syariah, maka akan dikenakan akad murabahah, di mana si nasabah akan membeli motor melalui bank, yaitu bank akan membelikan sebuah objek yang diingini oleh nasabah, yaitu berupa motor. Kemudian pihak bank akan menjelaskan harga awal motor ini berapa, kemudian juga akan menjelaskan harga motor ini dari bank itu berapa sebagai laba, seperti itu. Kemudian setelah terjadi kesepakatan, maka barang tersebut akan diberikan kepada nasabah, dan pihak nasabah akan membayarkannya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada ijarah. Ijarah merupakan pemindahan hak manfaat dari sebuah barang melalui upah sewa menyewa, kemudian tanpa memindahkan hak kepemilikan barang tersebut. Nah, dalam perbankan syariah, contohnya saja yaitu seorang nasabah ingin menyewa mobil tetapi melalui bank syariah, maka pihak bank akan memberikan mobil yang diingini, yaitu sebagai objek sewanya. Kemudian akan dilakukan kesepakatan, dan setelah terjadi kesepakatan, maka akan ditandatangani akad ijarah tadi. Kemudian si penyewa atau si nasabah akan memberikan jaminan yang dimilikinya, kemudian pihak bank akan memberikan objek yang disewanya tadi, yaitu berupa mobil. Dan kemudian ketika akad ijarah itu sudah berhenti, periode atau jangka waktunya sudah berhenti,
maka si nasabah harus mengembalikan barang yang disewanya itu kepada pihak bank. Kemudian yang terakhir ada mudorobah. Mudorobah merupakan kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemodal, kemudian pihak kedua sebagai pengelola modal. Kemudian apabila terdapat keuntungan ataupun kerugian, maka akan ditanggung bersama. Seperti itu. Di mana pihak pertama sebagai pemberi modal itu mungkin kerugiannya seperti tenaga, pikiran, dan waktu. Sedangkan untuk pihak pengelola modal mungkin akan kerugiannya itu yang lebih besar karena dia yang mengelola. Seperti itu. Contohnya dalam perbankan syariah, misalkan saja ada seorang nasabah berupa misalkan penjual makanan ataupun kuliner, tetapi kekurangan modal, maka si nasabah ini akan meminjam sebuah uang sebagai modal kepada pihak bank syariah, maka akan dilakukan transaksi dengan akad mudorobah ini, di mana pihak bank akan memberikan modal, kemudian modal tersebut akan dikelola oleh si nasabah tersebut tadi. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.